Heboh banget. Pihak Indosiar dikabarkan resmi mengulang top 3 DA7 dan ucapan Ibu Harsiwi sampai bikin satu studio baper sekaligus merinding. Kok bisa top 3 diulang? Emang ada apa di balik keputusan ini? Beneran karena hasil penilaian, demi keadilan peserta, atau ada alasan lain yang belum pernah diungkap ke publik? Di video ini kita bakal kupas pelan-pelan momen menegangkan saat top 3 dipanggil ulang, isi ucapan Ibu Harsiwi yang bikin banyak orang nangis, sampai dampaknya buat para finalis dan fans DA7. Jangan di-skip, jangan cuma baca judul, tonton sampai akhir biar kamu jadi orang yang paling paham soal drama top 3 diulang yang lagi ramai dibahas ini. Heboh banget, nama Indosiar dan DA7 lagi-lagi jadi bahan omongan, gara-gara satu kabar yang bikin penonton tercengang. Top 3 katanya diulang, dan ucapan Ibu Harsiwi disebut-sebut bikin baper sekaligus merinding. Coba bayangin, kamu pikir perjalanan sudah hampir selesai, juara sudah di depan mata. Tiba-tiba panggung seakan diputar ulang. 3 nama yang sudah deg-degan di puncak, dipanggil lagi, berdiri lagi, dengan tegang yang 2 kali lipat. Di saat itulah muncul satu sosok penting, Ibu Harsiwi. Bukan sekedar eksekutif TV, tapi figur yang suaranya bisa mengubah arah cerita. Di media sosial judulnya gila-gilaan. Pihak Indosiar resmi ulang top 3. Ucapan Ibu Harsiwi bikin satu studio menangis, sejarah baru DA7. Tapi, beneran sedramatis itu? Apa yang sebenarnya terjadi di panggung? Apakah memang ada keputusan besar diambil malam itu? Atau ini hanya cara kamera dan narasi mengemas suasana jadi terasa jauh lebih menegangkan? Di video ini kita nggak cuma ikut-ikutan heboh, kita bakal bedah kronologinya. Momen ketika top 3 dipanggil lagi, ekspresi para finalis, reaksi penonton di studio, sampai isi ucapan Ibu Harsiwi yang bikin warganet bilang, ini sih beneran nyentuh hati. Jangan di-skip, jangan cuma baca komentarnya. Tonton sampai akhir, biar kamu sendiri yang menilai, ini langkah berani demi keadilan, strategi tayangan, atau justru kombinasi keduanya yang bikin DA7 makin susah dilupain. Ada malam-malam tertentu di televisi yang nggak cuma ditonton, tapi diingat. Dan malam ketika muncul kabar, top 3 DA7 diulang, ucapan Ibu Harsiwi bikin baper, sepertinya jadi salah satunya. Panggung yang tadinya berjalan lurus menuju grand final, mendadak seperti ditarik mundur, bikin semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Penonton di rumah melihat 3 finalis berdiri dengan wajah campur aduk, tegang, berharap, tapi juga bingung. Lalu sosok Ibu Harsiwi tampil bukan sekedar formalitas, tapi membawa kata-kata yang disebut warganet menusuk hati. Ada yang bilang ini baru namanya menghargai perjuangan finalis. Ada juga yang curiga, jangan-jangan ada sesuatu di balik layar yang tidak kita tahu. Media sosial langsung meledak, judul-judul bermunculan, Indosiar ulang top 3, keputusan bersejarah, air mata di mana-mana. Tapi seberapa jauh sih fakta dan dramanya? Apakah top 3 ini betul-betul diulang dari sisi hasil, atau lebih kepada momen penguatan, recap, dan apresiasi yang kemudian ditafsirkan macam-macam? Di video ini kita akan tarik pelan-pelan benang merahnya. Kita akan ajak kamu balik ke momen itu, apa isi pidato Ibu Harsiwi, bagaimana respon finalis dan penonton, dan kenapa banyak orang bilang mereka merinding waktu dengar ucapannya. Jangan buru-buru simpulin hanya dari judul. Tonton sampai habis, biar kamu tahu yang sebenarnya terjadi di panggung DA7 malam itu. Sekadar drama atau pesan tulus yang memang pantas diabadikan. Jarang ada satu momen di TV yang bisa bikin orang baper dan merinding dalam satu waktu. Tapi itulah yang sekarang lagi ramai dibahas soal DA7. Top 3 diulang, dan ucapan Ibu Harsiwi disebut-sebut bikin suasana studio berubah total. Penonton bilang, suasananya beda, bukan cuma tegang seperti biasanya, tapi ada rasa haru yang gak bisa dijelaskan. Ketika Ibu Harsiwi mulai bicara, kamera menyorot wajah para finalis. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang menggigit bibir, ada juga yang berusaha tegar tapi jelas sekali menahan emosi. Di luar sana, warganet bertanya-tanya, apa isi ucapan itu sebenarnya? Kenapa banyak yang bilang merasa dipeluk oleh kata-katanya, padahal mereka cuma nonton lewat layar kaca? Dan yang paling bikin penasaran, apa benar ini semua terjadi karena sebuah keputusan besar, top 3 yang diulang? Malam ini, kita akan ajak kamu menyelami momen itu dari awal. Kita akan bahas, apa yang dimaksud dengan pengulangan top 3 menurut narasi yang berkembang, bagaimana reaksi publik, dan kenapa ucapan satu orang bisa berdampak sedalam itu pada jutaan penonton. Jangan cuma puas dengan potongan video 30 detik di media sosial.
Ikuti video ini sampai akhir, biar kamu merasakan sendiri alur emosi yang bikin DA7 selalu punya tempat spesial di hati pecinta dangdut. Dalam sebuah kompetisi, kita biasanya cuma fokus ke angka, nilai juri, skor polling, ranking top 3. Tapi di momen yang sekarang lagi viral dengan judul Indosiar resmi ulang top 3 DA7, tiba-tiba keputusan terasa nggak lagi sekadar soal angka. Ada dimensi lain yang menyentuh hati. Ibu Harsiwi berdiri, bukan sebagai sosok yang membawa hasil, tapi sebagai seseorang yang mengakui beratnya perjuangan para finalis. Ucapannya tentang mimpi, dukungan penonton, dan perjalanan panjang dari audisi sampai babak puncak membuat udara di studio terasa berbeda. Penonton di tempat duduk ikut terdiam, sementara yang di rumah mengaku merinding. Di titik itulah, istilah top 3 diulang jadi bahan diskusi besar. Ada yang mengartikan sebagai kesempatan tambahan, ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan. Ada pula yang langsung curiga, ini hanya gimmick. Tapi apapun tafsirnya, satu hal jelas, malam itu kita diajak melihat peserta bukan hanya sebagai angka di peringkat, tapi sebagai manusia dengan cerita masing-masing. Di video ini, kita akan bongkar satu persatu bagian penting dari momen itu. Apa yang sebenarnya dikatakan Ibu Harsiwi? Kenapa orang menyebut ucapannya bikin baper? Apakah benar ada perubahan posisi top 3? Atau justru ini cara Indosiar menunjukkan rasa hormat pada para finalis dan penonton setia? Jangan berhenti di caption yang berseliweran. Tonton sampai selesai, biar kamu bisa menilai sendiri. Ini manipulasi emosi atau justru langkah matang yang membuat DA7 lebih manusiawi? Setiap musim DA pasti punya episode emas yang selalu dikenang. Dan sekarang, yang jadi sorotan adalah episode di mana kabarnya top 3 DA7 diulang, dan ucapan Ibu Harsiwi berhasil bikin satu studio haru. Di satu sisi, ini terlihat sangat dramatis. Di sisi lain, terasa seperti bentuk penghargaan yang tulus. Kamera menangkap 3 finalis berdiri sejajar. Di belakang mereka, layar besar menampilkan wajah-wajah penuh harap. Lalu, suasana hening sesaat sebelum satu suara memecah udara. Bukan suara host, bukan juga juri, tapi suara seorang petinggi yang sudah lama mengawal dunia dangdut di televisi. Ia bicara tentang perjalanan panjang peserta, tentang beratnya memilih juara di antara talenta yang sama-sama kuat, dan tentang pentingnya penonton sebagai bagian dari cerita. Warganet yang menonton rekamannya mengaku, bukan cuma finalis yang merasa tersentuh, tapi juga mereka yang di rumah. Tapi tentu saja, pertanyaan besar tetap muncul. Apa benar top 3 diulang dalam arti hasil kompetisi? Atau diulang di sini lebih ke penguatan momen, rekap, dan apresiasi yang dikemas sedemikian rupa agar emosinya maksimal? Konten-konten di luar sana memberi versi masing-masing. Di video ini, kita akan mencoba menempatkan diri di tengah-tengah. Kita akan lihat bagaimana momen ini ditampilkan di TV, bagaimana kemudian dipotong-potong jadi konten, dan bagaimana warganet akhirnya membaca judul sebagai keputusan besar. Jangan langsung memihak sebelum menonton. Ikuti sampai akhir supaya kamu paham di mana batas antara drama, penghargaan, dan kenyataan. Ada kalimat yang bilang kadang air mata lebih jujur dari kata-kata. Dan malam ketika kabar top 3 DA7 diulang, ucapan Ibu Harsiwi bikin baper dan merinding beredar, banyak yang merasa bahasa di panggung bukan lagi sekadar lirik dangdut, tapi air mata itu sendiri. Saat 3 finalis berdiri, sebagian penonton mungkin hanya melihat kompetisi. Tapi bagi mereka yang mengikuti perjalanan dari awal, itu adalah puncak dari puluhan minggu perjuangan, kritik dan latihan tiada henti. Ketika Ibu Harsiwi berbicara, ia seakan menjadi juru bicara bagi semua yang pernah bermimpi tapi tak selalu menang. Kata-kata tentang setiap peserta adalah pemenang, perjuangan yang tidak akan sia-sia, dan dukungan pemirsa yang tak ternilai menyentuh titik rapuh banyak orang. Tak heran, komentar penuh emotikon menangis bertebaran di mana-mana. Mereka merasa terwakili walaupun bukan mereka yang berdiri di panggung. Namun di sela haru itu, tetap muncul suara-suara kritis. Benarkah semua ini spontan atau sudah dirancang sebagai bagian dari skenario besar? Istilah top ida diulang menambah bensin ke dalam diskusi. Ada yang merasa ini kejutan positif, ada yang justru merasa bingung dengan format acara.
Di video ini, kita akan ajak kamu melihat sisi emosional dan sisi teknisnya. Kita akan bahas bagaimana televisi seringkali menggabungkan keduanya untuk menciptakan momen yang susah dilupakan. Tonton video ini sampai selesai dan biarkan kamu sendiri yang menentukan. Air mata malam itu murni karena ketulusan atau karena racikan emosi yang memang dirancang untuk menyentuh? Tidak banyak program TV yang berhasil membuat penonton merasa ikut memiliki acara. Tapi DA7, apalagi dengan kabar top 3 diulang dan ucapan Ibu Harsiwi yang menyentuh, berhasil bikin banyak orang merasa, ini bukan cuma acara mereka, tapi acara kita juga. Di dalam pidatonya, Ibu Harsiwi disebut-sebut tidak hanya memuji finalis, tetapi juga menyebut peran pemirsa dengan sangat hangat. Ia berbicara soal SMS, dukungan, doa, dan bagaimana suara penonton jadi bagian penting dalam perjalanan peserta. Di titik itu, banyak orang merasa bukan cuma peserta yang diapresiasi, tapi juga para pendukung di rumah. Media sosial pun meledak dengan kalimat-kalimat, "Terima kasih sudah menghargai kami sebagai penonton, baru kali ini merasa diperhatikan," dan sebagainya. Ini yang membuat banyak orang mengaku baper. Mereka merasa kehadiran mereka di depan TV dan layar HP bukan sekedar angka rating. Tapi di sisi lain, istilah Indosiar resmi ulang top 3 tetap menimbulkan tanda tanya. Apa maksudnya secara teknis? Apakah ada penilaian ulang, penampilan ulang, atau rekap yang sengaja diperkuat? Atau istilah ulang ini justru lahir dari para kreator konten yang ingin menggambarkan momen tersebut secara lebih dramatis? Di video ini, kita akan kupas peran penonton dalam DA7, bagaimana mereka dilibatkan, dan apakah momen ini memang jadi bentuk penghargaan yang tulus, atau lebih sebagai penguat ikatan emosional antara program dan pemirsanya. Jangan di-skip, tonton sampai habis, biar kamu tahu seberapa besar sebenarnya posisi penonton dalam sebuah ajang sebesar DA7. Setiap kali ada momen besar di televisi, 3 kata ini pasti muncul, drama, rating, atau ketulusan. Itu juga yang sekarang ditanyakan banyak orang soal kabar, pihak Indosiar resmi ulang top 3 DA7, ucapan Ibu Harsiwi bikin baper sekaligus merinding. Di satu sisi, kamu bisa melihat ini sebagai langkah cerdas. Mengulang top 3, memperkuat ketegangan, memberi pidato emosional. Semua elemen itu memang bisa membuat penonton terpaku di layar. Di sisi lain, kamu juga bisa memandangnya sebagai momen tulus untuk memberi ruang ekstra bagi finalis dan mengucapkan terima kasih pada penonton yang setia. Selama beberapa hari terakhir, komentar di dunia maya pun terbelah. Ada yang bilang, ini murni acara TV, wajar kalau dikemas dramatis. Ada pula yang menegaskan, terlepas dari apapun, kata-kata Ibu Harsiwi beneran nyentuh dan bikin saya nangis. Dua sudut pandang yang sama-sama sah. Di video ini, kita nggak akan memihak buta. Kita akan ajak kamu lihat dari kacamata penonton, kacamata kreator konten, dan kacamata industri televisi. Supaya kamu sadar, momen seperti ini seringkali berdiri di antara kebutuhan program dan kebutuhan hati manusia. Tonton sampai akhir dan coba jawab sendiri di kolom komentar. Buat kamu pribadi, momen top 3 diulang ini lebih terasa sebagai drama, strategi rating, atau ketulusan yang patut diapresiasi. Ketika kita dengar istilah top 3, seringnya yang muncul di kepala cuma peringkat, siapa 1, siapa 2, siapa 3. Tapi di konteks DA7, apalagi dengan ramai-ramai kabar, top 3 diulang, ucapan Ibu Harsiwi bikin merinding. 3 nama itu tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari sekadar angka. Mereka adalah wajah-wajah yang sudah kita lihat setiap minggu, gugup, tertawa, menangis, dan bangkit lagi. Ketika mereka berdiri sebagai top 3, seolah semua cerita itu bertemu di satu titik. Lalu ketika muncul kabar bahwa momen top 3 ini diulang, penonton merasa ikut masuk dalam babak baru yang tak terduga. Di panggung, Ibu Harsiwi memberi kata-kata yang oleh banyak orang dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa tiap finalis punya nilai lebih dari sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia menyinggung soal proses, perjuangan keluarga, dan cinta penonton yang mengantarkan mereka sampai sejauh itu. Di video ini, kita akan membahas top 3 bukan hanya sebagai posisi, tetapi sebagai simbol. Simbol mimpi yang hampir terwujud, simbol persaingan yang sehat, dan simbol betapa besar perhatian publik terhadap dunia dangdut. Kita juga akan lihat bagaimana narasi diulang bisa mengubah cara kita memaknai momen tersebut. Ikuti sampai tuntas
Dan mungkin kamu akan melihat top 3 DA7 bukan lagi hanya 3 nama di papan skor, tapi 3 kisah yang layak kamu hargai lebih dalam. Ada malam-malam di televisi yang setelah bertahun-tahun berlalu, orang masih bilang, "Kamu ingat nggak waktu itu?" Dan besar kemungkinan, malam ketika kabar Indosiar ulang top 3 DA7, ucapan Ibu Harsiwi bikin baper dan merinding beredar akan jadi salah satu yang selalu diceritakan ulang oleh fans. Bukan cuma karena dramanya, tapi karena perpaduan ketegangan, haru, dan rasa dihargai yang muncul dalam satu paket. 3 finalis yang sudah hampir menyentuh garis akhir, penonton yang ikut gemetar menunggu hasil, dan 1 pidato yang seolah merangkum seluruh perjalanan mereka dalam beberapa menit. Di dunia yang serba cepat, momen seperti ini langka. Biasanya, begitu juara diumumkan, kita pindah ke trending berikutnya. Tapi kali ini berbeda. Judul-judul tentang top 3 yang diulang, tentang ucapan yang bikin merinding, terus berseliweran. Ini tanda bahwa ada sesuatu yang menyentuh hati lebih dalam dari biasanya. Di video ini, kita akan mengajak kamu mengulang malam itu, tapi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa makna ucapan Ibu Harsiwi? Dan kenapa hingga hari ini masih banyak orang yang membicarakannya seolah baru terjadi kemarin? Tonton sampai habis, dan biarkan kamu sendiri yang memutuskan. Apakah malam itu hanya episode biasa di TV, atau benar-benar momen yang pantas dikenang sebagai salah satu yang paling emosional dalam sejarah DA7?